Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-9 sampai 12. Yohanes 14 ayat 9 sampai 12. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'?" Judul renungan kita hari ini adalah Mengenal Pribadi Tuhan Kita, ditulis oleh Puji Astuti. Sahabat suara kasih, apakah kita ingin mengetahui seperti apa Bapa di sorga? Untuk mengenalnya, lihatlah pada pribadi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Pertanyaannya adalah seperti apakah Tuhan Yesus? Dia adalah sosok yang bersahabat, dekat dengan siapa saja, mudah didekati dan bahkan anak-anak kecil tertarik kepadanya, dan Dia memberkati mereka. Saat Tuhan Yesus sampai ke rumah Maria dan Marta, serta mengetahui Lazarus telah mati, Ia pergi ke kuburan temannya itu, dan menangis bersama dua wanita itu. Lalu saat perjamuan terakhir, Dia berlutut dan membasuh kaki murid-muridnya, termasuk kaki Yudas, yang akan mengkhianati Dia. Kisah yang Tuhan Yesus ceritakan kepada kita, tentang sosok Bapa dalam kisah anak yang hilang,
Allah Bapa digambarkan sebagai seorang ayah yang merindukan putranya yang telah tersesat dan merindukan kepulangannya. Dan ketika anak lelaki itu kembali ke rumah, ayahnya tidak sabar untuk menemuinya. Dia berlari kepada putranya itu dan memeluknya, menunjukkan kasih sayang yang dalam padanya. Ini adalah Bapa kita di surga, Bapa kita yang akan selalu ada bagi kita, Bapa yang mau mendengarkan setiap keluh kesah dan kesedihan kita, serta Bapa yang sangat mengasihi kita, hingga merelakan putranya yang tunggal, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Mungkin kita berpikir, tetapi masalahnya adalah bahwa Bapa ada di surga, dan surga begitu jauh. Jadi kita membutuhkan seseorang di bumi ini. Ini penting untuk kita ketahui. Tuhan ada di mana-mana, yang berarti Dia hadir di mana-mana. Dia hadir setiap saat dalam kehidupan kita. Dia tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Sahabat Suara Kasih, bukan hal yang sulit untuk Bapa di surga melangkah masuk dalam kehidupan kita. Ia hadir saat ini, dan Dia sangat terlibat dan sangat peduli tentang apa yang kita hadapi saat ini. Jika hal itu menyangkut diri kita, maka itu menjadi urusan Bapa. Marilah kita renungkan. Seringkali masalahnya adalah kita yang tidak menyadari kehadiran Bapa. Kita terlalu fokus pada masalah dan kesulitan yang kita hadapi, sehingga kita tidak mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jadi hari ini, mari datanglah kepada Bapa. Dia menantikan kita dengan tangan yang terbuka, ingin memeluk kita dan memberikan kelegaan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi.
Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.